Pak Yosa, Ya, Bu. hari ini ada yang ulang tahun. Ada kuenya, lilinnya dipasang dulu. Kita nyanyi. Ternyata ada yang ini, Bu, sudah siapkan, Bu. Terima kasih tiup lilinnya. Karena saya di rumah sendiri boleh niup lilin. Kita nyanyi dulu, Pak. Panjang umurnya, sehat badannya, dunia di dalam Tuhan di dalam Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya wakilkan, Bu. Selamat ulang tahun Bapak. Pak Yusa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama. Itu kok rotinya saya baru tahu ini datang kapan? Nah, itu tanya Kak Monika sama Pak Yuyut. Kok nggak tahu ngirimnya ya? Kong kali kong ya. Kong kali kong ternyata. Oh, saya semalam itu Lydia itu juga bikin roti kejutan itu. Saya kira roti yang sama, ternyata rotinya beda. Terima kasih Bapak Ibu untuk kejutannya, untuk perhatiannya, untuk semua kebersamaan kita juga. Kita berdoa dulu untuk Pak Yosa ya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan pemberi hidup, pemelihara kami hingga hari ini. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami khusus bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu pada kehidupan Pak Yosa. Hingga hari ini Tuhan boleh Pak Yosa berulang tahun yang ke-50. Tuhan Bapa, Engkaulah Tuhan sumber kehidupannya, Engkaulah Tuhan sumber berkatnya, Engkaulah Tuhan sumber pertolongannya. Karena itu Tuhan kami menyerahkan kehidupan Pak Yosa dalam tangan-Mu. Tuhan tuntun di tiap langkahnya, Tuhan pakai dia lebih hari lebih berkenan kepadamu dalam apa yang dia perbuat dan lakukan. Biarlah Tuhan berjalan di depannya, supaya dia melangkah hanya memandang kepadamu. Dan Tuhan juga berjalan di sampingnya, supaya ketika dia terantuk, dia tidak jatuh, tapi Tuhan menopangnya dan dia juga langsung meraih tanganmu. Tuhan, kehidupan ini Tuhan tersembunyi bagi kami semua, tapi kami percaya Tuhan selalu menopang kehidupan Pak Yosa, juga dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya. Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang penuh berkat, yang mau memakai Pak Yosa menjadi pelayan-Mu, kami menyerahkan kehidupan Pak Yosa dalam tangan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu untuk doanya untuk saya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 Januari 2022, kita boleh bersama-sama kembali untuk kita bersaat teduh bersama. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema renungan hanya Tuhan pengharapan kita. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di seluruh muka bumi ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk semua berkat perlindungan bagi kami. Jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Kau urapi masing-masing kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini ayatnya adalah dari Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 10 yang akan dibacakan oleh Bu Legiman. Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 10. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau,
Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Tuhanmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu, untuk menjalani hidup dalam penderitaan dan kesulitan tidaklah mudah. Apalagi penderitaan dan kesulitan tersebut disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Bahkan jika penderitaan dan kesulitan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang panjang, kerap kali membuat kita putus asa. Jika kita mengalami kondisi seperti itu, masihkah kita bisa berharap kepada Tuhan? Berharap kepada Tuhan memang tidak mudah, namun itulah yang harus kita perjuangkan. Mengapa demikian? Karena dengan berharap kepada Tuhan dapat menolong kita bersikap secara arif ketika kita sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Bahkan dapat menuntun kita memandang ke depan, keluar dari kesulitan tersebut. Bacaan kita pada pagi hari ini menggambarkan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Keadaan mereka yang menderita digambarkan sebagai seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Ia kehilangan segala-galanya dan sulit untuk bangkit lagi. Namun di tengah penderitaan itu, datanglah tawaran untuk keluar dari penderitaan tersebut. Apakah tawaran itu? Pengharapan dari Tuhan. Pada ayat yang kelima, sebab yang menjadi suamimu adalah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Dengan jelas Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa sumber pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan murka kepada umatnya, namun Tuhan penuh kasih setia. Dan kasih setia Tuhan kepada umatnya tidak akan beranjak kepada umatnya. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak berharap kepada dunia. Karena dengan berharap kepada dunia, kita akan menghadapi pintu-pintu yang tertutup, sehingga kita sulit untuk keluar dari keadaan kita yang penuh penderitaan dan beban yang berat. Namun, jika kita berharap kepada Tuhan, jalan keluar dari masalah dan peluang menatap masa depan yang lebih baik sangatlah terbuka. Jadi, berharaplah kepada Tuhan, karena Dialah penolong yang sejati. Kita akan merefleksikannya, kita akan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami situasi sulit dan penderitaan akibat kesalahan kita sendiri? Ketika kita mengalami hal tersebut, kepada siapa kita dapat berharap? Bapak Ibu, kita berdoa untuk mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami renungkan. Bapa, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkau yang selalu menolong dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan ini.
Ajarlah kepada kami untuk tetap berharap hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu dan Saudara, marilah dalam segala keadaan apapun yang kita alami pada saat ini, kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tetap setia dalam doa dan ibadah kita. Terima kasih untuk renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.